Kemudian kita melihat kegiatan apa saja akan dilakukan di sana. Pemirsa, langsung kita bergabung dengan rekan-rekan yang saat ini berada di Kalijodo. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang Terima kasih Kalita Makan Nindi. Silakan duduk lagi. Gak apa-apa, pokoknya kita untuk nomor. I love you. Luar biasa. Ntar aku cium satu-satu pokoknya. Iya, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak dan para semua undangan yang hadir. Saat ini kita akan langsung masuk dalam sambutan-sambutan. Kalau sambutan kita perlu iya, saya kayak ngajar adik-adik ya. Oke, kita akan mendengarkan sambutan yang sangat luar biasa. Ketua Relawan yang saya sebut dengan hormat, Bapak Bobi Indro Hartono. Tepuk tangan. Luar biasa. Silakan Pak. Luar biasa. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddha. Insya Allah lengkap ya. Ya, jadi mungkin belum banyak yang tahu bahwa kita Ahokers begini, kampanye hari ini adalah pesan damai dari Kalijodo. Kita Ahokers bukannya haters, betul ya? Setuju? Kita lovers ya. Kita membawa pesan-pesan perdamaian, kita anti kekerasan. Dan jadi dalam kita bermedsos, bernetizen, ingat aja jangan kepancing jadi ikut-ikutin jelek yang lain-lain. Ini jadi awal campaign kita dari tim SES juga, bahwa ingat ya jangan kepancing kita jelek-jelekin orang, itu bukan Ahokers itu. Kita sangat cinta damai, benar ya? Ya, nanti acaranya sampai jam 12, ada teman-teman artis dari Mbak Lita, Elva Singers tuh. Nanti ada Ibu Dian HP, ada Andra Heha Anusa, dan lain-lain ya. Jadi banyak juga, tenang aja. Terus yang terakhir saya menghimbau nanti kita ada acara flash mob. Ya, flash mob dari panitia dibagiin kaos. Dibagiin kaos, tapi nanti dibantu ya. Dari panitia dibagiin kaos, nanti arah-arahan dari panitia. Flash mob karena nanti kita mau pakai drone. Bagus kan? Drone. Nanti kita dari drone, tapi nanti aba-aba dari panitia, deket-deketnya kita bagiin kaos. Dan ini yang paling susah nih, mannequin challenge. Bisa nggak mannequin challenge? Benar. Cuman 20 detik kok, 20 detik. Dan ini benar-benar bahwa kita semua Ahokers tertib aturan, betul ya? Kita bukan yang orang-orang berandal-berandal yang kayak di luar sana ya. Kita bermartabat ya. Ya. Kita buktiin bahwa kita semua orang-orang yang bermartabat, kita bukan berandalan, kita anti kekerasan. Itu yang mau kita sampaikan sama orang-orang luar. So, penutup ya, jadi ntar ada himbauan dari teman-teman acara, jam-jam 11-an kalau nggak salah. Nanti keluar sana, drone-nya ada, nanti kalau kita bagiin, flash mob dulu kayaknya ya, Om Salto. Habis flash mob, di closing dengan mannequin challenge, artisnya masih banyak. Artisnya ada Andre Heanusa, Elva Singer tadi, ada beberapa Mbak Dian HP, ada core-nya juga. Jadi, dan itu semua, nih tepuk tangan untuk mereka semua dong. Mereka semua gratis,
Nggak ada yang mau dibayar. Hidup Ahokers! Hidup Ahokers! Jadi nanti tanggal 15, ingetin saudara-saudaranya ya. Jangan ke mall. Jangan yang mau ke Singapura, jangan pokoknya sempetin cuma 2 menit. 2 menit ajak orang-orang yang masih ragu-ragu, Ahok gimana. Di sekeliling kita tuh udah ada banner dan lain sebagainya. 7 program Ahok gitu ya. Sampein gitu ya. Yang kita sasar adalah orang-orang yang masih ragu-ragu. Kalau yang udah fundamentalis udah cuekin aja, nggak bakal bisa dirubah. Ya kan? Kalau yang masih ragu-ragu, masih enggak, itu yang kita sasar. Ya, jadi kalau yang udah masih ekstrim, udah dilupain aja, buang-buang waktu, ya kan ya. Yang kira-kira ada potensi, masih bisa dideketin. Yuk, tugas kita semua nih, Ahokers nih. Ngedeketin itu tuh ya, yang masih ragu-ragu bahwa Ahok bukan anti-Islam. Ahok sangat cinta. Ahok cinta perdamaian dan lain sebagainya, ya. Itu stigma yang mereka bangun, ya. Ingetin bahwa kita semua nggak ada nasionalisme, kita semua cinta NKRI. Last but least, teman-teman panitia, tepuk tangan untuk teman-teman panitia. Teman-teman panitia yang pakai ini ya. Teman-teman panitia itu semuanya satu orang pun nggak ada yang dibayar dan semua mereka semua tuh pekerja profesional semua. Jadi benar-benar kita panggil, ya. Jadi benar-benar kita semua panggilan ya, sama kayak teman-teman Ahokers semua. Untuk semua rekan-rekan media, terima kasih rekan-rekan media sudah menyempatkan hadir. Ingat pesan kita adalah pesan damai dari Kelo Jodo, bahwa Ahokers itu orang anti kekerasan dan kita semua cinta damai. Kita semua cinta NKRI. Kita semua cinta persatuan Indonesia. Pilkada bukan tujuan. Pilkada hanya alat-alat aja ya. Akhirnya kita semua saudara, satu bangsa, satu negara. Itu doang yang kita mau campaign ya. Udah? Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 jari. Salam 2 jari. Salam 2 jari. Terima kasih, Bos. Terima kasih Pak Ketua. Mana nomor 2? Luar biasa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Saat ini sebagai umat yang beragama dan di negara kita diakui ada beberapa agama. Dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik yang saling menghormati, penuh damai, cinta dan kasih. Kita akan berdoa bersama-sama dengan para pemuka agama dan tokoh-tokoh agama yang saya sebut dengan hormat. Dari Hindu, Komang Primbada, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dari Buddha, Avai Lung Tao. Dari Konghucu, Suhu Acan. Dari Katolik. Pemirsa, Anda baru saja menyimak langsung dari kawasan Kalijodo. Kita masih akan kembali dengan pesan damai dari Kalijodo. Tetap bersama kami di Special Report. Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tim pemenangan Ahok Jarot mengaku puas dengan performa kandidat yang mereka usung dalam debat pertama calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Jumat malam. Pasalnya dalam debat tersebut Ahok dan Jarot berhasil menunjukkan kepada publik bukti kerja nyata yang selama ini sudah dilakukan Ahok Jarot selama memimpin Jakarta. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot dari Partai Nasdem, Wibi Andrino. Selain banyak menunjukkan bukti kerjanya, Wibi menilai ada perubahan yang ditunjukkan Ahok dalam hal kesantunan. Ahok dinilai berhasil mengontrol emosi dan gaya bicaranya. Meski demikian, Wibi mengakui Ahok masih harus sedikit lebih menahan emosinya agar tidak mudah terpancing pernyataan dari pasangan calon lain. Banyak materi-materi yang disampaikan oleh pada moderator cukup substansi dan bisa disampaikan dengan baik oleh Pak Ahok dan Pak Jarot. Dan ini yang kita harapkan, ada suatu bentuk yang konkret, yang real, yang bisa diimplementasikan langsung pada masyarakat. Bukan sesuatu hal yang mengambang atau mengapung. Seperti itu. Jadi itu kekuatan. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono merasa tidak khawatir jika paslon lain mengkritik program bantuan langsung sementara yang ia cetuskan. Menurut Agus akan lebih baik penilaian soal program ini diserahkan saja sepenuhnya kepada warga DKI Jakarta. Sejauh ini Agus menyebut Kartu 1 Jakarta adalah inovasi yang ia berikan untuk kesejahteraan warga DKI Jakarta. Ia juga menampik jika program Kartu 1 Jakarta ini dituding sebagai hasil tiruan program paslon lain.
Ia mengatakan kartu Satu Jakarta ini adalah cara baginya jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk memantau kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas yang disediakan. Agus mengatakan melalui kartu ini nantinya mulai dari bantuan langsung sementara sampai dengan rekam kesehatan bisa terpantau. Agus pun akan terus melakukan inovasi untuk mengoptimalkan kartu Satu Jakarta. Biasa, saya pikir kalau bukan salah paham tapi sengaja memang ingin mencari titik lemah dari program saya, dan saya jelaskan dengan baik tadi malam. Misalnya program bantuan langsung sementara, saya jelaskan ini adalah program sementara membantu rakyat miskin dan kurang mampu yang makan sehari-hari pun sulit begitu. Kalau mereka mengatakan itu program membodohi rakyat, saya balas itu tidak punya hati. Kalau membantu rakyat sesuai dengan amanah konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, kemudian kami dibilang membodohi rakyat, itu adalah komentar ucapan yang tidak menggunakan hati nurani. Sekali lagi, biarkan rakyat yang menilainya. Saya cukup di situ saja. Rakyat, silakan nilai. Saya mau membantu karena saya tahu rakyat sulit, padahal APBD Jakarta 70 triliun. Sidang perkara penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa 10 Januari 2017. Sidang kelima itu masih memeriksa saksi-saksi pelapor dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Uniknya, dari keterangan para saksi disimpulkan mereka bukanlah saksi fakta yang melihat dan mendengar langsung pidato pernyataan Ahok di Pulau Pramuka. Selasa 10 Januari 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sidang kelima ini digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Saksi pertama adalah Pedri Kasman, Sekretaris Pemuda PP Muhammadiyah. Sebagai saksi pelapor, Pedri memberikan keterangan selama 3 jam. Pada keterangannya, Pedri melaporkan Ahok ke Bareskrim pada 7 Oktober 2016 berdasarkan hasil diskusi di grup WhatsApp yang membahas video Ahok berdurasi 13 detik. Selain itu, Pedri menyebut tak perlu mengkonfirmasi apakah benar Ahok berniat melakukan penistaan agama karena tidak punya akses bertemu dengan Ahok. Kenapa kami melapor? Kenapa kami melapor? Apa yang membuat kami tersinggung dengan ucapan saudara Ahok? Kemudian alat bukti apa yang akan bisa kami sampaikan? Terus termasuk saksi ahli yang kami usulkan, dan tentu saja ada permintaan-permintaan lain yang terkait dengan perkara ini. Mendengar keterangan Pedri, Ahok menyampaikan beberapa hal. Pertama, Ahok keberatan lantaran saksi melaporkan kasus tersebut berdasarkan diskusi di grup yang hanya melihat 13 detik video Ahok, bukan video utuh yang berdurasi 1 jam 48 menit. Kedua, Ahok juga membantah video asli yang diunggah Pemprov DKI Jakarta telah dihapus. Ketiga, Ahok keberatan lantaran pernyataan saksi yang menyebut Ahok meminta warga agar tidak percaya surat Al-Maidah ayat 51. Kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama Hamfri Jemat menilai saksi pelapor Pedri Kasman memberi kesaksian yang janggal. Di antaranya tentang klarifikasi atau tabayun ke Ahok pasca viralnya video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Apakah dia tidak mau mengklarifikasi kepada Ahok terhadap perkataan yang diucapkan di Pulau Seribu tersebut? Dia menyatakan dia tidak punya akses untuk bertemu dengan gubernur pada saat itu. Dan kemudian ternyata kita bisa mengungkapkan bahwa dia sangat punya akses. Kenapa? Pak Ahok itu boleh bilang hubungannya sangat dekat dengan pemuda Muhammadiyah. Saksi kedua, Wilyudin Abdul Rashid Dhani yang diketahui menjabat sebagai Sekretaris Forum Umat Islam Bogor. Dalam aksi Super Damai 2 Desember 2016,
Wiliudin adalah koordinator dari GNPF MUI Bogoraya. Wiliudin Abdul Rashid Dhani melaporkan Ahok ke Polres Bogor pada Jumat 7 Oktober 2016. Muhammad Burhanuddin yang diketahui berprofesi sebagai seorang advokat menjadi saksi ketiga. Burhanuddin melaporkan Ahok pada Jumat 7 Oktober 2016 ke Barreskrim Polri tentang dugaan tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik berupa YouTube. Burhanuddin menyebut Ahok diduga telah menistakan agama atas pernyataannya di Kepulauan Seribu. Burhanuddin sempat dijadwalkan menjadi saksi saat sidang kasus Ahok Selasa 3 Januari 2017. Namun ia tidak bisa hadir karena sakit sehingga ia kembali dijadwalkan akan menjadi saksi dalam persidangan pada Selasa 10 Januari 2017. Dalam persidangan, Burhanuddin juga ditanya mengenai adanya jawaban yang sama dalam berita acara pemeriksaan atau BAP antara dirinya dengan saksi persidangan sebelumnya, Gus Joy. Namun ia menjelaskan dirinya tidak mengenal Gus Joy dan saat di BAP penyidik, Burhanuddin menjawab seluruh pertanyaan secara langsung. Ini saksi Gus Joy, ya di dalam BAP-nya laporannya itu tidak pakai kata pakai. Jadi dikatakan dibohongi dengan surat Al-Maidah 51. Terus kemudian kata-katanya itu adalah takut api neraka. Ini kalimat dari Gus Joy, laporannya. Laporannya sama ya pada tanggal 7 dan ini dari saksi barusan Burhanuddin. Kalimatnya sama. Tidak ada kata pakai. Saksi selanjutnya Iren Handono yang juga pendiri Yayasan Pembina Mu'alaf Iren Center dan Pondok Pesantren Mu'alaf Irena Center yang beralamat di perumahan Taman Villa Baru, Blok D5 Pekayon Jaya, Bekasi. Irena melaporkan Ahok pada Jumat 21 Oktober 2016 ke Barreskrim Polri. Irena juga membeberkan latar belakangnya melaporkan Ahok ke polisi. Bagi Irena, penyebutan kata pakai dalam pernyataan Ahok menempatkan ayat kitab suci sebagai alat untuk pembohongan. Kita akan membuktikan bahwa apa yang saya ungkap itu memang terus terang menohok. Jadi demikian gamblang lah saya membuktikan bahwa Al-Maidah 51 itu memang dinodai, penodaan agama dan dilakukan secara berulang. Tapi dengan demikian banyak rekayasa mereka nolak dan yang kemudian dijadikan sasaran adalah masalah-masalah pribadi. Ya nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Sementara itu, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama menyesalkan keterangan saksi pelapor Irene Handono. Kuasa hukum menilai Irene bersaksi palsu dan akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Banyak keterangan-keterangan yang bersifat palsu dan juga fitnah. Contohnya adalah dia menyatakan bahwa Pak Ahok waktu menjadi gubernur itu merobohkan masjid. Pak Ahok bilang, masjid mana yang saya robohkan? Ya, kalau ya ada masjid yang dikatakan waktu yang di Marunda itu bukan dirobohkan, itu mau dibangun kembali. Bagaimana saya merobohkan masjid, padahal saya membangun sekian banyak masjid. Ya, jadi apa yang saudara saksi bilangkan ini adalah bohong, ya, dan fitnah. Itu satu. Kedua katanya bahwa Pak Ahok ini pada waktu menjadi gubernur itu tidak membolehkan untuk dilakukan kegiatan keagamaan di sekitar Monas, ya, untuk kalangan umat Islam. Tetapi untuk kegiatan Paskah untuk orang Kristen diperbolehkan. Pak Ahok bilang, saya tidak pernah membolehkan kegiatan-kegiatan dari agama manapun juga karena memang sesuai peraturan, ya, bahwa Monas itu hanya untuk acara kenegaraan. Secara umum dari keterangan para saksi di sidang kelima bisa disimpulkan, saksi-saksi tersebut seperti halnya pada sidang sebelumnya bukanlah saksi fakta yang melihat dan mendengar langsung pidato pernyataan Ahok di Pulau Pramuka. Selain itu, jika melihat latar belakang informasi dari masing-masing saksi, dapat dilihat kecenderungan sebagai anti Ahok sehingga laporan dan kesaksian mereka tidak independen. Selain itu, para saksi pelapor melakukan pelaporan setelah tautan dari Buniani di akun Facebooknya
pada tanggal 6 Oktober 2016 dini hari. Semuanya itu melihat melalui video, jadi bukan mereka hadir melihat pada waktu di Pulau Seribu. Ya, jadi mereka semuanya memang saksi-saksi yang kalau menurut KUHP itu bukan saksi fakta karena mereka melihat dari video, tidak hadir di Pulau Seribu. Kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperkirakan akan menghadirkan banyak saksi. Jika dihitung-hitung, sedikitnya ada 46 saksi memberatkan yang akan dihadirkan. Jika satu hari sidang menghadirkan 4 saksi, maka untuk saksi memberatkan saja akan memakan waktu 8 minggu. Dengan kondisi itu, vonis baru akan dijatuhkan pasca Pilkada DKI Jakarta nanti. Kira-kira sampai kapan sidang Bapak Ahok ini atau Saudara Basuki Cahayapurnama selesai? Dari diskusi saya dengan tim hakim, itu kemungkinan akan panjang. Artinya bisa sampai bulan-bulan April atau Mei. Kenapa demikian? Karena saksi cukup banyak. Sementara itu, polisi juga disibukkan dengan melakukan perubahan pola pengamanan sidang perkara Ahok. Perubahan itu meliputi penempatan anggota kepolisian di area persidangan serta penentuan lokasi 2 kubu massa aksi. Sejak pukul 5 pagi, 1.000 lebih personil telah bersiaga di pos penempatan. Tidak seperti sidang sebelumnya, kedua lajur jalan RM Harsono ditutup total. Pengalihan arus dilakukan termasuk bus Transjakarta. Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan mulai dari traffic light pertanian di Jalan Harsono RM Jakarta Selatan. Selain perubahan penempatan personel, polisi juga mengubah skema penempatan 2 kubu massa yang menggelar aksi di area sidang. Perubahan mengacu pada pencegahan aksi kekerasan. Jadi untuk massa, baik dari GNPF maupun massa pendukung Bapak Basuki Cahayapurnama, tetap besok kita akomodir semua kedua belah pihak. Kita akan siapkan juga arealnya mereka masing-masing, masih sama seperti kemarin. Cuma mungkin ada sedikit titik lokasinya kita rubah sedikit agar untuk lebih situasi lebih aman waktu besok. Dari sidang sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memeriksa beberapa saksi, antara lain Novel Haidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Musin alias Habib Musin Alatas, dan Syamsu Hilal. Sidang berikutnya yang merupakan sidang ke-6 kembali akan dilanjutkan pada Selasa 17 Januari 2017 di Auditorium Kementerian Pertanian dengan agenda mendengar keterangan saksi. Terkait kasus ini, Ahok diduga dengan pasal 156 dan pasal 156A Undang-Undang Hukum Pidana atas dugaan penistaan agama terkait pidatonya yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Tim Liputan, Berita 1.